Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Khususnya kalian, seorang warga Kota Palembang yang sedang menyaksikan acara Palembang Peduli. Nah pemirsa, saat ini saya Anissa Nabila ditemani dengan kru PAL TV sedang berada di kantor Wali Kota Palembang. Kantor Wali Kota Palembang ini merupakan pusat balai kota yang digunakan oleh jajaran pemerintah Kota Palembang untuk mencanangkan program-program yang dimilikinya, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan juga Kota Palembang. Banyak sekali program-program yang dicanangkan. Salah satunya program kemanusiaan, di mana program kemanusiaan ini dipimpin langsung atau dinaungi langsung oleh Wakil Wali Kota Palembang kita, yaitu Ibu Hajah Fitriyanti Agustinda. Nah, seperti apa kegiatan kemanusiaan yang akan dilakukan oleh Ibu Fitriyanti Agustinda? Yuk, ikuti saya. Wahai teman dan kawan, sahabat serta kerabat, saudaraku kini hingga akhir waktu nanti, tatap kami, peduli kami. Ya, halo, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mbak. Nah, pemirsa PAL TV khususnya sedang menyaksikan acara Palembang Peduli. Saat ini saya Anissa sedang bersama dengan seorang yang tentunya sangat memotivasi kita semua, dan tentunya saya pribadi loh Bu. Benar-benar sebelum menyampai ke tempat ini, saya kira-kira gimana ya mau ketemu dengan Ibu Fitriyanti. Deg-degan rasanya karena yang saya tahu Ibu Fitriyanti ini sesosok seorang yang tentunya sangat peduli dengan kemanusiaan. Dan sebelumnya di episode-episode sebelumnya di Palembang Peduli, Ibu sudah mengunjungi beberapa keluarga-keluarga kita. Betul. Yang tentunya kurang beruntung dan membutuhkan bantuan. Nah, Ibu berbincang-bincang soal program kemanusiaan yang Ibu canangkan dan juga dijalankan bersama dengan pemerintah Kota Palembang, tentunya banyak sekali. Dan salah satu bentuknya yang saat ini sedang disaksikan oleh pemirsa ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira untuk hari ini kita akan mengunjungi siapa dan kondisinya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Anissa, pemirsa. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu warga Kota Palembang, namanya Dava. Ini anak yang berumur lebih kurang 9 tahun. Dia terkena luka bakar karena memang ada musibah yang dialami, dan dia ini adalah warga Kecamatan IB1, Kelurahan Lorok Pakjo. Dan yang membuat saya prihatin dengan luka bakar yang dialami, walaupun Dava ini telah memiliki kartu Indonesia Sehat, tapi sebetulnya belum juga mendapatkan penanggulangan kesehatan. Karena mengingat luka bakarnya cukup serius, maka kita pemerintah Kota Palembang segera ingin melihat langsung dan membawa sang korban atau Dava ini ke rumah sakit. Mungkin kita akan bawa ke rumah sakit Bari untuk ditanggulangi kesehatannya, luka bakarnya. Betul sekali, jadi nanti kita akan menjemput Dava langsung di rumahnya, yang dimana kita harus mengantarkannya langsung ke rumah sakit ya Bu ya. Betul. Karena mengingat kondisi luka bakarnya itu cukup serius ya Cukup Bu ya. serius, Dan cukup usianya serius. juga 9 tahun. Iya. Dimana 9 tahun itu pasti usia dia menempuh pendidikan dan juga sekolah ya Bu ya. Betul. Nah. Karena kejadian terpaksa tidak sekolah kan, dan luka bakarnya tentu tidak bisa didiamkan kan. Betul sekali. Harus dapat penanggulangan kesehatannya dengan cepat. Harus betul-betul bisa diobati dengan cepat. Nah pemirsa, jadi sebentar lagi Anissa dan juga kru PAL TV beserta dengan Ibu Wakil Wali Kota Palembang dan juga jajaran pemerintah Kota Palembang akan langsung mendatangi saudara kita yang bernama Dava, dan tentunya juga langsung kita bawa ke rumah sakit. Seperti apa? Mari ikuti kami. Ayo. Wahai engkau yang ceria dan juga bahagia, jauh dari derita, tatap kami, peduli. Baik pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ibu Wakil Wali Kota Palembang atau Ibu Fitriyanti sedang berada di perjalanan untuk menuju ke kediaman Dava. Betul. Tepatnya di Ilir Barat 1 Pak Jo ya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Dava ini mengalami luka bakar yang tentunya di mana usia 9 tahun, usia sekolah, dia harus mengalami penghambatan sedikit ya Bu ya. Iya, betul. Dan juga kondisi itu
itu harus langsung kita bawa ke rumah sakit. Betul. Nah, mungkin Ibu di luar sana banyak sekali masyarakat-masyarakat yang membutuhkan uluran atau bantuan dari Ibu tepatnya dan juga pemerintah Kota Palembang. Mungkin bukan hanya soal kesehatan, Bu, banyak sekali misalnya soal pendidikan, kemudian juga pekerjaan, kemudian kondisi perekonomian rumah mereka mungkin. Nah, kira-kira bagaimana dan di mana mereka harus mengadu? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Pada prinsipnya pemerintah Kota Palembang terus berupaya untuk membantu masyarakat, bukan masalah pendidikan saja, bukan masalah kesehatan saja, akan tetapi bagaimana bisa meningkatkan perekonomian. Banyak sekali kegiatan pemerintah Kota Palembang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih kurangnya kita ada semacam bantuan untuk unit usaha kecil menengah atau UKM, yaitu bantuan pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan. Soal pendidikan juga seperti itu. Berapa kali saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Palembang menekankan untuk SD dan SMP itu memang pendidikannya harus betul-betul gratis. Gratis bukan berarti murahan ya. Betul. Tidak berkualitas, tapi gratis, tapi tetap dengan kualitas yang terbaik. Kita berharap sehingga tidak ada lagi anak-anak di Kota Palembang ini yang maju mundur gara-gara masalah biaya pendidikan sehingga tidak mau bersekolah. Apalagi Mbak Anissa seorang dokter kan, maunya Ibu Fitri nanti di kemudian hari masyarakat Kota Palembang, khususnya anak-anak generasi Kota Palembang akan semakin lebih cerdas, menjadi orang-orang yang hebat gitu loh, bisa menjadi dokter yang hebat ataupun profesi-profesi yang lain. Seperti itu. Baik Bu, tadi kan sempat dikatakan bahwa kita nanti akan menjemput Dava langsung dan mengantarkannya juga ke rumah sakit. Nah, kalau dipikir-pikir kenapa Dava ini baru diantarkan ke rumah sakit saat ini? Kenapa petata laksanaan awalnya itu tidak dilakukan pada saat terjadi kondisi luka bakar atau kecelakaan itu? Ya, terima kasih Mbak Anissa, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita memang mendapatkan informasi bahwa Dava ini mengalami musibah ini beberapa hari yang lalu, dan kita memang sedikit menyayangkan belum juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena apa? Walaupun Dava itu ternyata sudah memiliki kartu Indonesia Sehat yang seharusnya langsung bisa mendapatkan pelayanan, akan tetapi memang ada ketentuan-ketentuan bahwa kalau memang terjadi musibah itu atau penyakit itu karena dalam arti kecelakaan atau mungkin gara-gara terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka mungkin tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami pemerintah Kota Palembang segera mengambil tindakan untuk supaya ini Dava ini betul-betul nanti mendapatkan pengobatan atau juga pelayanan kesehatan. Dan rumah sakit yang bisa kita tuju adalah Rumah Sakit Bari. Jadi memang Rumah Sakit Bari ini kita khususkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang, terkhusus lagi kepada warga-warga Kota Palembang yang belum juga memiliki kartu Indonesia Sehat. Jadi mereka hanya cukup membawa identitas saja berupa KTP maupun kartu keluarga, maka mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas dan juga Rumah Sakit Bari. Jadi musibah yang terjadi seperti Adinda Dava ini akan tetap kita tanggulangi masalah-masalahnya, walaupun misalnya tidak tercover melalui BPJS Ketenagakerjaan, maka pemerintah Kota Palembang yang akan menanggung biayanya. Baik, nah itulah pemirsa, jadi banyak sekali program-program yang sudah dipikirkan matang-matang oleh Ibu Fitriyanti. Jadi tidak salah nih Bu ya, kalau di awal saya menyebutkan bahwa Ibu ini merupakan sosok yang sangat cinta dengan masyarakat dan juga kemanusiaannya yang sangat tinggi. Jadi tidak salah ya teman-teman kalau Anissa sangat mengagumi Ibu Fitriyanti. Nah, jadi untuk masyarakat tentunya dari pemerintah saja sudah sangat peduli dengan kesehatan, pendidikan dan juga pekerjaan yang Anda miliki. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah fasilitas di mana dapat terus menjaga kesehatan, baik itu hanya menunjukkan kartu identitas di puskesmas manapun dan Rumah Sakit Bari. Dan sebelum ditutup, saya ingatkan kepada masyarakat yang belum juga mengurus kartu Indonesia Sehat, segeralah urus, jangan sakit dulu baru terpikir untuk mengurus kartu Indonesia Sehat, karena manfaatnya banyak untuk menjaga kesehatan. Sudah sampai kita ya. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Camat kita nih, Mbak Anissa. Ya,
saya dan juga Ibu Wakil Wali Kota Palembang serta dengan perwakilan dari BPJS dan Kepala Camat dan jajaran pemerintah Kota Palembang lainnya sudah berada di depan kediaman dari Adinda Dava, yaitu tepatnya di Ilir Barat 1. Langsung saja kita masuk dalam rumahnya, Bu. Assalamualaikum. Baik pemirsa, saat ini saya dan juga Ibu Wakil Wali Kota Palembang beserta dengan pemerintahan Kota Palembang dan juga perwakilan BPJS serta dengan dokter-dokter puskesmas sedang berada di dalam kediaman dari Dava. Dan di sebelah ini sudah ada ibu dari Dava. Siapa namanya, Bu? Ibu Iin Septiana. Ibu Iin Septiana. Ini ada Dava ya. Dava, apa kabar? Dava kayak mana kondisinya hari ini? Kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan? Senin. Dari Senin. Ngapo itu? Ngapo pacak-cak ini? Ngapo bisa meledak? Apa yang meledak? Kena badan Dava? Kena badan Dava ledakannya ya? Minyaknya kena Dava. Nah terus setelah kejadian itu langsung dibawa ke rumah sakit, Bu? Tidak, ke rumah kami dulu ke M12 oleh neneknya. Baru ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah kemudian setelah dari rumah sakit itu kenapa langsung pulang? Itu kenapa? Biaya, bukan? Ada biaya. Sebelumnya ada kartu BPJS Ada BPJS. Bunya tapi tetap harus bayar ya, Bu ya? Iya, ITB 1 juta lebih kan. Sehari semalam. Kemudian langsung dibawa pulang ke rumah dan dilakukan perawatan di rumah. Nah ini kalau kita lihat dari badan-badan Dava ini kan sudah mulai hitam. Awalnya kemarin sehitam ini, Bu. Hitam lagi. Lebih hitam. Ini sudah agak membaik ya, Bu ya. Nah kemudian juga kita lihat di wajah-wajahnya ini kan ada ijo-ijo seperti itu, Bu. Salep. Itu sudah sempat dikasih salep. Iya. Siapa yang kasih salep? Dokter itu, dokter rumah sakit Rida. Oke, dokter rumah sakitnya. Dan salepnya itu dibawa pulang dan dikonsumsi sampai sekarang ya, Bu ya. Nah kemudian Dava ini usianya 9 tahun. Dava masih sekolah? Tidak lagi. Dava tidak lagi sekolah. Sejak kapan tidak sekolahnya? Karena kami latihan Ridwarati Bini itu lah. Tidak lagi, dia melok neneknya, aku melok mama. Masih mau sekolah ya, Nek ya? Oh, Oma ada. trauma kalau disuruh sekolah. Iya. Dava masih mau lanjut tapi sekolahnya, sayang. Hati-hati. Sudah sejak kapan berhenti sekolahnya, Bu? Sudah kenaikan, dia cuma berapa bulan sekolah. Sampai kelas berapa? 4. Kan kalau ibu cerita tadi sedikit sama kita kalau ibu sudah cerai dengan suaminya. Untuk pekerjaan ibu apa, Bu? Pegawai di rumah makan. Pegawai di rumah makan. Untuk penghasilan pegawai di rumah makan itu cukup untuk menghidupi anak ibu. Cukup lah, Bu. Berapa beradik nih, Bu? 3 beradik. Ini yang kecil. Kemudian anaknya si kok lagi? Ada yang besar. Yang besar kelas berapa? 6. Sekolah juga yang itu? Tidak juga. Jadi tiga-tiganya udah ada yang sekolah. Dua udah ada yang sekolah. Jadi kondisi Dava yang Cak ini dan kondisi badannya penuh dengan luka bakar Cak ini dan juga dia tidak sekolah. Kira-kira Cak mana Ibu tanggapannya untuk kondisi dari keluarga Dava ini? Tidak cuma Davanya tapi kakaknya juga. Iya, kita pemerintah Kota Palembang yang pasti kehadiran hari ini adalah untuk memastikan bahwa Dava harus dapat pelayanan kesehatan dulu. Kita harus betul-betul bisa mengobati Dava sampai pulih dan kita dari sini nanti akan bawa langsung ke rumah sakit Bari. Itu problem yang harus dalam arti kita selesaikan pada hari ini. Nah, karena mengingat Dava tadi sudah cerita bahwa masih dalam usia sekolah dan begitu juga ada kakaknya ya, Bu, masih dalam usia sekolah, dua-duanya terputus sekolah. Nah, maka Ibu, seizin Ibu, nanti kita akan bantu dari pemerintah Kota Palembang. Anaknya jangan dibiarkan di usia sekolah tapi tidak sekolah, Ibu. Nanti dari pemerintah Kota Palembang akan menanggung seluruh biayanya, Bu. Asalkan Dava dan kakaknya harus mau sekolah gitu loh. Di Rumah Sakit Bari ada perwakilan Rumah Sakit Bari. Enggak sayang. Dava mau sembuh kan? Mau sembuh kan? Masa kayak gini nanti mau sekolah dengan luka-luka kayak gini, enggak kan? Ya, Nak ya? Ya. Sebenarnya kedengeran ya bahwa anaknya memang cerdas dan pemberani. Iya. Kelihatan. Tinggal nanti kita arahkan supaya setelah sembuh nanti bisa masuk sekolah. Jadi ada kegiatan positif ya, Bu, belajar. Kemarin putusnya sampai usia berapa?
Maksudnya sekolahnya sampai kelas berapa? Kelas 3 SD. Naik Sudah kelas 4. sudah bisa baca. Boleh sedikit cerita, Bu, kronologisnya kejadiannya kayak mana, Bu? Aku udah tahu, Bu. Aku kan di KM 12. Mama dia kan Tadi neneknya kalau cerita kan. dari Dava? Katanya Doni nonton rombongan berlima, yang 2 mainnya. Doni adulan nendang sekali katanya. Ditampur apa minyak lagi, apa cak mana dak pulau ini Doni kemarin tuh. Langsung meledak ke muka wong duit kok ini. Satu lagi ada korbannya, Bu. Tidak operasi dia nih. Kondisinya lebih parah atau sama kayak Dava ini? Dia 85%, Davanya 60%. Oh, lebih parah berarti. Iya. Setelah dioperasi dia ini kan, masih dia ini. Aktivitas sehari-harinya terganggu dah, Bu? Masih dalam makan? Makan ya, Mas. Atau cuman bebaring di sinilah? Tidak. Tidak. Ini bisa jalan, Bu ya? Iya lah bisa, Bu. Kemarin nggak bisa kan di jalan baik dari kemarin kan bopong-bopongannya. Ini lah kering kan kemarin tuh kan. Ini lah ngupas dewek, dia dewek yang melupasnya kan. Yang penting kita obatin dulu ya, Bu. Nanti kita bawa Davanya ke rumah sakit. Nanti apa yang diarahkan dokter, apa yang jadi petunjuk dokter diikuti. Karena keinginan saya Dava ini tidak bisa dirawat di rumah. Karena ini memang betul-betul harus dapat penanggulangan langsung dari dokter yang memang khusus spesialis untuk masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena usia Dava dan kakaknya masih usia sekolah, kami mohon izin supaya nanti Dava dan kakaknya bisa masuk sekolah, Bu. Jangan dibiarkan anaknya putus sekolah ya. Jadi walaupun ada problem masalah keluarga, anak-anak tetap harus mendapatkan pendidikan, Bu. Usia ini usia wajib sekolah, usia 9 tahun. Ya. Nanti sebentar lagi Dava kita bawa ke rumah sakit, nanti kita siap-siap. Nah, ini ada sedikit bantuan dari kami, mau diterima, paling tidak mungkin selama menjalani pengobatan di rumah sakit, nanti bisa membantu lah sedikit, Bu, untuk kehidupan. Terima kasih, Bu, Iya, ya. sama-sama, Bu, ya. Pokoknya ini adalah kewajiban kami, pemerintah Kota Palembang, untuk memastikan seluruh warga Kota Palembang harus sehat, harus dalam arti terjaga selalu kesehatannya. Dan dengan musibah ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik pelajaran, Bu, bahwa apapun yang terjadi di kehidupan rumah tangga, tetap saja anak harus menjadi prioritas, baik kesehatan maupun pendidikannya. Betul, baik Bu, langsung saja kita mungkin bawa ke Dava ke rumah sakit Bari. Ya, Ayo, Bu. yuk. juga Ibu Fitriyanti beserta dengan Dava, dan dari ibunda dari Dava juga sedang berada di ambulans, dan ambulans saat ini akan mengantarkan Dava langsung ke rumah sakit Bari setelah bujukan sekian lama ya Bu ya, dan sekian sulit karena Dava sendiri awalnya tidak mau untuk dibawa ke rumah sakit. Saya percaya Dava ini adalah anak yang pintar, dari bagaimana dia merespon setiap perkataan dan bujukan kita untuk ke rumah sakit. Saya percaya Dava anak yang pintar, dan saya berharap nanti di rumah sakit Bari betul-betul mendapatkan perawatannya secara maksimal, dan sehingga nanti Dava cepat pulih seperti biasa. Dan habis itu Bu, nanti kita akan mengusahakan Dava supaya nanti bisa mendapatkan pendidikan dengan kembali masuk ke sekolah, karena mengingat umurnya baru 9 tahun, ini adalah masa-masa emas. Anak-anak di umur 9 tahun sampai dengan 12 tahun itu harus mendapatkan pendidikan, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Dava, cak mano perasaannya sekarang setelah dibawa ke rumah sakit? Senang Dava? Senang. Terus harapannya apa cak Age? Setelah dibawa ke rumah sakit pengennya Dava cak mano? Cepat sembuh. Cepat sembuh. Pengennya cepat sembuh. Setelah sembuh Dava lanjut sekolah.
Jadi kaget pas lo masuk rumah sakit itu harus pas kata dokter baru balik ya Dafa ya. Iya. Enggak sayang. Yang penting sehat. Diobatin dulu ya. Pemirsa, saat ini saya dan juga Ibu Wakil Wali Kota Palembang sudah berada di Rumah Sakit Bari dan tentunya juga kita langsung akan menyambut adik kita Dafa. Oh ini sayang. Nah, dan Dafa langsung akan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan dan juga oleh dokter dan tentunya akan dilakukan Baik pemirsa, saat ini saya dan juga Ibu Wakil Wali Kota Palembang sudah berada di Rumah Sakit Bari dan tentunya juga di sebelah kiri saya sudah ada dari Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Bari beserta dengan dokter-dokter yang nantinya akan merawat Ananda Dafa. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu tanggapan Ibu setelah mengantar Dafa ke Rumah Sakit Bari ini. Ya, saya bersyukur akhirnya Dafa sudah berada di Rumah Sakit Bari dengan harapan selama di Rumah Sakit Bari Adinda Dafa bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena mengingat luka bakar yang diderita Dafa ini cukup serius ya, apalagi di usianya yang masih kecil, tentu rasa sakit tidak tertahankan kan dan tidak sepantasnya mendapatkan perawatan di rumah. Jadi memang harus betul-betul ditanggulangi oleh atau diberikan pelayanan kesehatan oleh dokter yang memang ahli untuk di bidang masalah kebakaran seperti ini. Baik pemirsa, tentunya Dafa di sini dititipkan di Rumah Sakit Bari untuk mendapatkan pelayanan dari Rumah Sakit Bari. Dan di sebelah saya ini sudah ada Dr. Alfarobi selaku Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Bari. Mungkin dokter bisa dijelaskan sedikit bagaimana tanggapan dokter tentang kasus yang menimpa Dafa ini. Baiklah, jadi kita mendapatkan kiriman dari Ibu Wakil Wali Kota, pasien dengan luka bakar sudah beberapa hari yang memang membutuhkan perawatan luka bakar di rumah sakit. Jadi untuk ini sudah kita terima dan kita akan memberikan perawatan yang seoptimal mungkin sehingga si Dafa ini bisa cepat pulih. Kemudian soal untuk pembiayaannya sesuai komitmen dari pemerintah Kota Palembang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, terutama yang kurang kemampuannya, maka untuk biayanya itu ditanggung oleh pemerintah Kota Palembang. Baik, jadi untuk Dafa sendiri tidak membayar biaya apapun dan Ya, semuanya dibayarkan oleh pemerintah Kota Palembang. Nah maaf dokter, jadi untuk tata laksana awalnya pada Dafa ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Untuk pertama kali kita akan asesmen ulang kondisi fisik dari Dafa ini, kemudian baru kita akan transfer ke bangsalnya. Ini karena ini luka bakar, maka akan kita berikan ke bangsal luka bakar dan kita mengharapkan dokter-dokter kita yang memang profesional untuk berikan perawatan yang optimal. Jadi Dafa rencananya akan dirawat inap Ibu di Rumah Sakit Bari ini. Tentunya juga Dafa boleh ucapkan terima kasih ke Ibu Wakil Wali Kota Palembang kita, Ibu Fitrianti. Terus juga boleh diucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Bari dan juga dokter-dokter yang nanti akan merawat Dafa ya. Jadi perasaan Dafa sekarang gimana? Dafa sudah di rumah sakit? Senang. Terus harapannya kayak mana? Cepat sembuh. Cepat sembuh. Pesan ibu ikutin ya kata dokter ya, karena dokter di sini seluruhnya pengen dapat cepat sembuh. Jadi apa yang misalnya disuruh dokter diikutin nak ya. Misalnya kata dokter harus makan obat ya nak ya, dimakan secara teratur ya. Dan ibu di sini ya tetap menjaga Dafa ya. Ini ada orang tuanya kan? Ya, sekarang Alhamdulillah senang sekali Ibu Fitri bisa turun ke kubu kami dan mengantarkan anak saya ke Rumah Sakit Bari. iya. Dan tentunya harapannya untuk Dafa ke depannya bagaimana Bu? Biar dia pulih seperti biasa, biar cepat sembuh. Iya, baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Apa, Nak? dan
Nyetrum. Oh iya udah. Ini lagi di tensi otomatis, tidak perlu. Iya, lagi di nggak ada lagi tensi. nggak ada kita di pon-pon, kita pakai alat. Baik Ibu. Jadi Dava sudah pasti dirawat inap Ibu di sini, sudah aman terkendali. Insya Allah Dava akan dirawat. Dan terakhir Ibu, kira-kira bagaimana tanggapannya? Ya, saya senang sekali akhirnya Adinda Dava bisa dirawat dan saya percaya kepada Rumah Sakit Bari akan betul-betul bisa merawat dan juga membantu sehingga segera Adinda Dava ini bisa pulih. Dan mengenai masalah biaya, alhamdulillah ini ditanggung oleh pemerintah Kota Palembang. Dan kami pada kesempatan ini sekali lagi berharap kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, segeralah urus kartu Indonesia Sehat. Bagi yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat, jangan sampai sakit dulu baru terpikir untuk mengurus kartu Indonesia Sehat, karena manfaatnya luar biasa. Dan kami menjamin bagi warga Kota Palembang yang ingin berobat di tingkat puskesmas maupun Rumah Sakit Bari, cukup membawa identitas KTP, maka pelayanan kesehatan akan kita berikan khusus bagi masyarakat Kota Palembang. Alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi rencana-rencana dan program kemanusiaan yang telah direncanakan dan juga direalisasikan oleh Ibu Fitriani Agustina untuk hari ini berhasil ya Bu ya. Dan semoga untuk kedepannya apabila teman-teman Palembang, warga Kota Palembang yang nanti menemukan Dava-Dava yang lainnya atau orang-orang lain yang lainnya butuh tata laksana dan juga butuh perawatan dari rumah sakit, tentunya jajaran dari pemerintah Kota Palembang akan selalu membantu. Baik pemirsa, saya Anissa Nabila dan ditemani oleh Ibu Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitriani Agustinda bersama dengan jajaran dokter-dokter dari Rumah Sakit Bari. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.